roadmap disitulah itu akan menggambarkan bagaimana suatu riset itu dimulai dengan menghasilkan apa. Eksternalnya siapa? Ya, kalau itu bisa mendukung riset, ayo kita jaring semuanya. Kan bilangnya kalau riset itu harus menghasilkan A misalnya. Ya. Tapi dalam perjalanan belum tentu bisa menghasilkan atau menghasilkan yang lain, malah nimbul inovasi yang lain. Itu kalau di ORPP tidak ditutup kayak begitu, ya kita pacu aja. Iya kan, karena yang jelas bisa menghasilkan outputnya yang jelas dan memang bermanfaat. Semua kebutuhan kita coba untuk penuhi asal riset itu berjalan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di Bincang Kedai Hijau, menginspirasi, mengungkap inovasi dan mengedukasi untuk pengembangan diri. Nah, saat ini saya ingin melanjutkan ini obrolan tentang terkait dengan riset di Badan Riset Inovasi Nasional, terutama ini yang kaitannya dengan bagaimana ini perencanaan atau kaitannya dengan bagaimana pengelolaannya, tata kelola riset ataupun kolaborasi riset di Organisasi Riset Pertanian Pangan BRIN bersama figur yang saya kira ini banyak hal yang bisa kita dapatkan, bagaimana mendapatkan gambaran pengelolaan atau tata kelola riset di ORPP Pak ya, sekalian ya Pak ya, bersama Pak Ananto Noehiro. Beda Pak dengan yang lainnya, harus ada uniknya Pak. Kalau Nugroho mah biasa, Noehiro itu hanya punya Bapak sendiri. Terima kasih. Selamat datang Pak di Bincang Kedai Hijau. Nah, memang ini topik kita agak berat Pak. Saya pikir ya, berat dalam arti kita harus banyak menjelaskan hal-hal yang terkait dengan sekira perencanaan Pak ini ya. Lebih ke perencanaan, kita akan bicara tentang tata kelola ya, kolaborasi riset di Organisasi Riset Pertanian dan Pangan ya, di BRIN. Nah, saya kira ini tugas yang menurut Bapak ini berat atau ringan ini Pak di Bapak selama ini? Yang jelas mendukung fungsional saya sebagai perencana. Oh iya, nyambung Pak ya, antara tugas dengan bidang kepakaran. Saya kira kalau sudah begitu aman Pak di dalam Bapak bekerja ya. Dinikmati Pak ya. Dinikmati, harus bisa menikmati. Iya, nah ini kita mulai Pak dengan awal yang saya kira ini karena bicara tata kelola ya. Berarti ada yang terkait mungkin dengan peta jalan, bagaimana implementasinya, itu Pak ya, untuk satu kegiatan yang berbasis riset. Betul. Nah, kalau sudah bicara tentang peta jalan, ini saya kira kan perencanaan matang Pak. Nah, apa yang selama ini sejak BRIN ya berdiri untuk yang ORPP ini seperti apa ini dasar penyusunan peta jalan Pak di ORPP Pak? Ya, baik. Mungkin kita sudah tahu ya Pak, ya ORPP itu kan dibentuknya baru pada tahun 2022 bulan Maret ya, kalau nggak salah tanggal 1 atau 11 ya, saya lupa persisnya. Nah, disitulah kita itu belum ada pendanaan sama sekali. Kemudian baru di akhir 22 harus ada pendanaan. Tentunya ya harus bisa menjaring banyak riset dengan waktu yang pendek. Kita belum mempunyai roadmap secara jelas. Bagaimana mengimplementasinya juga belum jelas. Dari dasar itulah di tahun 23 kita berdasarkan dari RPJMN, kemudian dari Renstra, BRIN, kemudian juga mungkin dari beberapa aturan yang sudah ada di PK-nya BRIN dengan ORPP, kita mencoba membuat roadmap pada waktu itu dengan periode 22 sampai 24. Itu kita buat roadmap. Roadmap disitulah atau peta jalan itu akan menggambarkan bagaimana suatu riset itu dimulai dengan menghasilkan apa. Tiap tahunnya, tetapi dengan final di tahun 24. Nah, demikian juga pada tahun 25 sampai 29. Tentunya harus kita pikirkan ini. Apa yang harus dihasilkan nanti di tahun 29 dan bagaimana harus menjawab kedaulatan pangan di tahun 26. Wow,
ini tidak mudah, ketahanan Pak, ya. pangan, kedaulatan pangan mungkin tahun 45 ya Pak. Ya, Iya. kita tahu semua itu. Nah, disinilah mungkin menjadi pangkal ya. Kita harus bagaimana memikir, oh ORPP ini Ya. punya output apa untuk bisa menjawab semua yang ada di RPJMN, yang ada di Lenstra, yang kemauannya Pak Presiden. Itu tentunya harus kita jawab. Tapi di sini adalah kita karena berbasisnya riset adalah Ya. mendukung ya, artinya mendukung terkait dengan ketahanan pangan. Iya, mendukung. Nah, tentunya di sini kita kan punya pakar-pakar ya Pak ya. Ya, pakar. Sekumpulan pakar. Iya, banyak Ya. pakar dari beberapa di luar ORPP tentunya kita libatkan. Organisasi riset yang lain. Betul, makanya ada lintas OR, kemudian lintas PR, itu kita libatkan semua untuk bisa menjawab itu. Iya. Untuk Itu- goal yang akhir tadi ya. Betul, itu dari sisi roadmap-nya. Oke. Bagaimana nanti harus bisa menghasilkan. Tentunya Ya. ini tidak terbatas ke internal BRIN. Ya. Eksternalnya kita libatkan. Nah, pasti akan ada interaksi dan Betul. mengaruhi ya. Eksternalnya siapa? Ya, kalau itu bisa mendukung riset, ayo kita jaring semuanya. Ya. Itu yang ada di ORPP. Makanya ketika kita menyeleksi proposal, Ya. Ah, Itu harus kita lihat ada yang kita ajak kolaborasi enggak? iya. Iya kan? Oke. Paling tidak apakah itu dari universitas, Ya. dari perusahaan, Ya. atau dari pemerintah, Ya. Pemda, itu kita libatkan. Ya. Itu Pak, Ya. itu secara globalnya begitu Pak. Ya. Nah, ini kan sampai terbentuknya satu roadmap tadi ya. Saya kira berbagai cara ya telah dilakukan, strategi ya. Termasuk tadi yang saya penasaran menjaring, Mbak. Ya. Ya, menjaring ide-ide ataupun permasalahan yang mau dicarikan solusinya untuk masuk di dalam roadmap itu sendiri. Ya. Seperti apa yang sudah dilakukan, Pak? Jadi ketika awal mau menyusun roadmap, tentu kita kan butuh input ya. Masukan ya. Input itu kan tentunya periset yang tahu keinginannya apa, kemudian ada kelompok risetnya. Nah, dari kelompok riset ini Ya. yang kalau nggak salah ORPP ada 80 berapa kelompok riset ya. Oke. Itu yang level paling Pak ya, dasar ya. Iya, Oke. itu nanti akan ide-ide atau inovasi apa itu akan dikelompokkan, kemudian akan diajukan ke kepala pusrisnya. Oke, pusat riset. Pusat risetnya. Kumpulan dari Ya, kelompok riset. kelompok riset itu kan inovasi dari situ, semua ada dari situ, dan kemudian nanti dari kelompok riset itu dari kepala pusat riset itu akan menyampaikan ke namanya koordinator rumah program. Kalau di RPP ada koordinator rumah program. Satu program pendanaan itu Pak ya. Ya, itu satu benar rumah program. Nah, di dalam rumah program ini kan kalau di ORPP itu kalau tahun sekarang 25 ini ada namanya kalau kita singkat itu buter. Oke. Buter, butan, hipro. Ada 3. Apa tuh Pak? Butan, budidaya tanaman. Kalau buter terkait dengan budidaya ternak. Kalau hipro itu terkait dengan hilirisasi produk pangan. Oke, 3 itu Pak ya. 3 ini yang ada di ORP pada tahun ini ya Pak. Untuk rumah program. Untuk rumah program. Ya. Nah, disinilah nanti dari koordinator tadi rumah program itu akan membuat peta jalan tadi. Masing-masing ini. Iya. Dari masing-masing rumah program itu akan dibuat, diusulkan, nanti akan ada kesepakatan dari ORPP dan kita ajukan ke kepala BRIN. Itu rumah program Pak ya. Polanya sudah jelas seperti itu ya. Betul, jadi tidak tiba-tiba masuk, wah nggak ada lewat seleksi dan sebagainya, tahu-tahu nimbrung. Oke, jadi penyusunan ini berbasis ada tadi tapi ya untuk berapa tahun Pak roadmap ini? 5 tahun. 5 tahun ya? Iya. 5 tahun. Nah, dalam penyusunan roadmap ini seperti apa memitigasi Pak? Ini saya kira roadmap kan kita susun Pak. Ya, secara terencana ya, bahwa ada prediksi, ada semua lah data ini. Iya. Tapi tentunya kita nggak tahu Pak. Ada perubahan dari atas mungkin permintaan mendadak, kemudian ataupun dari stakeholder ada yang berbeda. Ya. Gimana jadi, Pak? Jadi kalau kita melihat riset itu ya kita
kan bilangnya kalau riset itu harus menghasilkan A misalnya. Ya. Tapi dalam perjalanan belum tentu bisa menghasilkan atau menghasilkan yang lain. Malahan itu ya malah nimbul inovasi yang lain. Oke. Itu kalau di ORPP tidak ditutup kayak begitu ya, kita pacu aja. Oh, iya kan, karena yang jelas bisa menghasilkan outputnya yang jelas dan memang bermanfaat. Siapa tahu, karena memang namanya juga riset ya Pak. Ada aja kejadian-kejadian yang mungkin tidak diduga. Nah, kemudian bagaimana kita bisa menuntun roadmap tadi? Iya kan? Kegiatan yang kita seleksi di ORPP itu sudah melalui 3 tahap seperti dari sisi administrasi awal dulu. Itu harus kita lihat statusnya periset itu apa, kepakarannya apa, harus kita lihat dulu sesuai tidak. Kemudian kelengkapan. Kelengkapan itu memang harus kalau dari administrasi. Kemudian tahap kedua adalah desevaluasi. Desevaluasi itu siapa yang mengevaluasi? Kepala PR tadi. Kepala PR karena akan menuntut ke roadmapnya tadi. Iya kan? Nyambungnya. Iya. Ini bagaimana kalau multi years? Apakah ini hanya 1 tahun selesai dan menghasilkan? Iya kan? Kalau bisa riset cepat tapi langsung menghasilkan lebih bagus Pak. Efisien Pak. Iya, efisien. Lanjut Pak. Kemudian dari situ baru nanti kita ada namanya seleksi paparan. Paparan. Jadi di situ reviewernya sudah kita libatkan dari luar ORPP dan luar BRIN. Biar ada namanya keseimbangan dari pihak bisa dari akademis, bisa dari pengusaha. Mungkin kalau Bapak pernah ngikutin seleksi ORPP loh, kok ada dari luar dan sebagainya. Nah, mungkin kalau dari pengusaha-pengusaha mungkin akan melihatnya untungnya apa ini. Kebutuhan sesuai. Nah, itu akan membantu nanti ketika ada masukan-masukan itu. Luar biasa. Nah, kalau ada masukan itu tentu di sini kan juga ada KPR. Ini dirubah menjadi gini memang benar dan kita kaitkan. Dia pengusaha di sini, ya udah jadiin mitra. Nah, kalau enak itu, tapi harus bisa menjawab outputnya BRIN juga. Karena sudah tadi ditetapkan ya. Nah, ketika sudah berjalan tentu kan harus dipantau Pak. Dievaluasi berarti ya. Ada monitoring evaluasi. Kita punya tim untuk monitoring. Baik itu ada di lapangan atau secara desk. Tapi biasanya kita melakukan secara desk lebih dahulu karena untuk ketika nanti di lapangan untuk mengklarifikasi benar tidak semua yang disampaikan di paparan. Belum tentu kan. Pak. Ini hanya dengan omongan, dengan kenyataannya bagaimana. Ya tentunya itu nanti semua hasil monitoring akan kita sampaikan di kepala OR. Apakah ini bisa dilanjutkan kegiatan ini? Kalau memang cuma ngabisin duit dikat. Jelas dasar ilmiahnya dan fakta lapangannya Pak. Pak. Karena itu pembuktian Pak ya. Betul. Itu di pembuktiannya. Bahwa teori yang disusun harus bisa dibuktikan dengan hasil output per. Betul. Jadi kalau tahun 25 ini kan outputnya Purwarupa ya. Seperti apa itu Kak? Definisi Purwarupa itu kan banyak ya. Artinya peta infografis peta lokasi daerah, misalnya ini daerah ini bisa tanam apa itu sudah termasuk Purwarupa. Baru karakterisasi juga bisa kita sebut Purwarupa, tapi kita ketika lebih ininya misalnya terkait pangan tentunya harus bisa menghasilkan paling tidak nanti calon varietas. Iya kan, itulah yang nanti bisa mendukung ketahanan pangan itu. Kemudian mungkin dari horti, buah-buahan, sayuran. Seperti yang itu kan varietas ini tentunya nanti iya kan Pak, itu akan mendukung atau alternatif dari yang sudah ada, tentunya sangat mendukung ternak juga begitu. Ternak kan tidak melihat ternaknya saja, tetapi Purwarupanya kan bisa dari pakan juga. Iya kan, sebagai pendukung. Sapinya supaya lebih besar dan sebagainya. Nah ada ini Pak, saya melihat mungkin lebih detail bahwa tadi sudah
digambarkan bagaimana di dalam menyaring ya. Nah kalau dari sudut melihat dari hulu ke hilirnya terkait perencanaan ini seperti apa ini memfasilitasi peluang riset mulai dari hulu sampai ke hilir ya dengan ini roadmap ini. Kita melihat kegiatan secara multi-years juga Pak. Ya. Iya, karena kita berhubungannya kan kegiatan ini berhubungan dengan makhluk hidup ya. Ya, tidak mungkin kalau itu harus dimulai dari nol terus harus menghasilkan ini, tidak mungkin dalam setahun kemungkinan ya, kecuali ada teknologi mungkin dari OR lain bisa membantu dan sebagainya. Nah tentunya ini yaitu secara multi-years itu kesinambungannya dan itu sangat dipantau karena itu akan menghasilkan. Dan itu mungkin melibatkan tadi karena hulu hilir melibatkan bidang-bidang yang saling berkaitan tadi. Betul. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin ketika sudah menghasilkan A itu bisa menghasilkan lain dengan didukung PR atau OR lain. Ya, oke Pak Nanto, ini makin menarik ini ya topik kita, bahwa setelah diawali tadi dengan bagaimana tata kelola perencanaannya sampai mendapatkan peta jalan. Nah peta jalan ini kan kalau tidak diwujudkan, diimplementasikan, ini gimana? Ini seperti apa ini? Bagaimana dari peta jalan ini kita implementasikan, seperti apa perencanaan implementasinya Pak? Ya seperti gambar cuma dilihat aja Pak. Oh gitu ya. Wah gambar ini jadi bagus, cuma begitu aja. Nah, sekarang bagaimana ini melihat gambar itu ya, supaya bisa diimplementasikan. Nah tadi ya kan, mungkin kalau kita melihat gambar yang menarik, ya itu hasilnya bagus apa enggak ya? Orang kan udah ini, tapi kan memang gambar dari situlah kita buat menarik ya. Nah bagaimana cara mengimplementasikan? Ya tentunya di tahapan tadi di roadmap 2025, 2026, 27, 28 sampai 29 itu kan ada beberapa tahapan. Ya, itulah yang nanti kita implementasikan ke dalam kegiatan per tahunnya. Ya kan, tentunya ini nanti kan juga bagaimana SDM yang mau kita libatkan untuk bisa menjawab semua tahapan itu. Bagaimana mendukungnya? Tentunya dikawal dengan monitoring evaluasi nanti. Nah itu sebetulnya kalau saya menjelaskan tadi di roadmap itu sudah panjang, sedikit sudah menyerempet ke implementasinya itu tadi. Iya. Oke Pak, ini saya kira cukup jelas itu bagaimana ini implementasi tadi ya. Sekarang yang penasaran saya kaitannya dengan pengelolaan ataupun program pendanaan Pak. Ya, karena saya kira riset tentunya didukung dengan pendanaan. Nah tadi mungkin sudah disentil di awal mengenai rumah program. Betul ya. Program yang dimana itu merupakan pengelolaan secara ini oleh ORPP ya, ORPP. Nah selain itu apa lagi Pak? Nah pendana, skema pendanaan yang lain Pak. Mungkin nih teman-teman periset juga harus tahu nih. Jadi di rumah program sebetulnya dengan melibatkan mitra, in-kind bisa masuk di situ. In-kind ini yang tidak itu kan dana langsung ya, tidak berupa dana langsung. Jadi intinya adalah memfasilitasi riset itu dan mencari mitra tadi ya. Nah di luar itu apa? Kalau di ORPP tentunya masih ada yang terkait kegiatan RIM. Disitulah memang kita meminta para periset untuk apa? Karena pendanaan di rumah program itu kan terlalu kecil ya, terbatas Pak. Terbatas ya. Nah kalau mau lebih besar atau melanjutkan dari rumah program tadi, monggo silakan beradu kompetensi di RIM. Ya, tentu dananya lebih leluasa, ya kan? Betul. Dan mungkin apa yang dibutuhkan riset juga kalau bilang secara pengen kualitasnya lebih bagus kan pendanaannya mungkin dengan bahan riset tadi yang semula B sekarang dinaikkan menjadi kualitas yang A misalnya. Tentunya kan risetnya juga meningkat ya, itunya harapannya begitu ya. Itu RIM Pak. Nah kemudian ada lagi PNBP. Seperti apa itu Pak? PNBP itu misalnya tahun sekarang ya, sampai sekarang itu ada yang dengan Selandia Baru itu NZ ya kalau nggak salah. Itu juga terkait dengan ternak. Ya itu membuat formulasi dari kotoran menjadi pupuk atau apa. Ada banyak sekali itu yang bisa melalui pendanaan lain PNBP atau mungkin juga dari
Pemda juga ada ya yang berkolaborasi dengan kita, mungkin juga dari perusahaan ya, seperti juga Greng Sawit itu juga ada di tahun kemarin itu, yang sekarang mungkin banyak dilakukan oleh teman-teman di agroindustri. Intinya bahwa dari ORPP ini mengakomodir Pak ya. Betul. Akomodir peluang-peluang ya, kolaborasi dengan pihak di luar itu ya. Betul. Kalau yang dari luar negeri ada Pak peluang itu Pak? Ya seperti NZ tadi dari Selandia Baru. Oh, Selandia Baru. Ya itu. Itu salah satu. Ya. Yang lain juga banyak ya. Banyak, kalau kita lihat tahun-tahun sebelumnya ya, tahun 23 itu ada MSU yang dari mana itu ya, dari Amerika kalau nggak salah. Iya. Ya. Ini saya tertarik terkait Pak, yang tidak bisa lepas ini dalam mewujudkan tadi roadmap kan, karena di sini kita di Padang Riset tentunya SDM mungkin Pak. Betul. Lihatnya seperti apa ini? Iya, ini Pak. Ya. Sekarang kan dulu di BRIN kan mesti dituntut harus S3. Iya kan Pak. Ya memang kita harus ke arah sana ya, di dalam riset itu. Ya. Tentunya dengan SDM tadi itu kan dari sisi akademis mungkin dari para periset yang masih S2 yang ini itu diminta untuk segera naik lebih tinggi S3. Tentunya ini akan difasilitasi oleh BRIN ya, DPR dan sebagainya. Nah, ini menjadi ya kemauan Pak Kepala, semuanya harus menjadi S3 tentunya. Dan ini udah difasilitasi oleh SDMI dan juga nanti secara administrasinya oleh si BOSDM. Iya. Ya kan, tentunya ini ya monggo, kita memang harus banyak belajar. Iya, yang pasti peningkatan kapasitas ya. Betul. SDM menjadi hal yang tidak boleh ditawar untuk menghasilkan satu riset mumpuni Pak ya. Ya, jadi kalau kita gambarkan yang 3 SOP tadi misalnya ya, dari rumah roadmapnya, kemudian rencana implementasinya, kemudian skema pendanaannya. Tentunya poin SDM tadi itu sangat dibutuhkan. Ya, satu lagi penguatan di Kelris tadi. Seperti apa itu Pak? Ya, penguatan Kelris tadi. Iya, ini kan sangat berhubungan sekali untuk bisa mendukung tiga roadmap, implementasi sama skema. Dari sisi Kelrisnya mungkin kita harus banyak inovasi dari situ untuk bisa menjawab roadmap tadi. Iya. Oke, Pak Ananto, ini mungkin saya kira ini bagian akhir dari diskusi kita, tapi saya kira menjadi hal penting karena sekarang isu adalah di pangan itu bagaimana menghasilkan produk-produk yang memiliki nilai gizi. Ya, saya kira itu pasti disupport dari kita di riset ya, di ORPP ya, apalagi pertanian dan pangan. Nah, kemudian saya kira dari kata kunci itu kita berharap bagaimana ini menghubungkan antara tadi yang makanan bergizi ini secara ini, tapi juga melibatkan kolaborasi ya untuk mendukung tujuan dari mungkin kedaulatan pangan itu ya. Nah, seperti apa ini Pak Ananto melihatnya ini? Iya. Kalau untuk menjawab terkait Nutri-Food tadi, tentunya di ORPP juga akan ke arah sana. Iya. Untuk menjawab ketahanan pangan tentunya tidak lepas dari ujungnya, yaitu hilirisasi tadi. Iya, tentunya itu harus menjawab terkait produk pangan. Iya. Produk pangan, inovasi pangan, alternatif pangan tadi itu apa? Iya kan? Tentunya teman-teman yang ada di pelayan itu sebetulnya itu sudah bisa menjawab, karena ada makanan alternatif. Mungkin agak orang lain mungkin apa sih ini? Serangga tapi proteinnya tinggi. Nah, iya kan? Itu sebetulnya juga bisa menjawab. Itu kelasnya sudah seperti udang sebetulnya, kandungan protein itu. Tapi itu dari serangga. Ya, alternatif bernutrisi tinggi. Ya, cuma kalau mungkin orang-orang di daerah-daerah sana udah biasa makan itu dan nyatanya memang bagus kan. Nah, itu salah satunya. Kemudian mungkin ada terkait beras analog. Kan? Tidak hanya yang asli aja. Analog pun bisa. Kemudian juga mungkin olahan-olahan dari rumput laut yang mungkin ya bagaimana dengan inovasi semurah-murahnya tapi dia menghasilkan untuk menjawab ketahanan pangan tadi semua. Betul. Nah, bagaimana dengan supaya bisa terwujud tadi? Tentunya kan masyarakat pengen
ini, pengen itu dan sebagainya, itu perlu adanya kolaborasi tadi. Kolaborasi melibatkan mitra misalnya dari pengusaha atau pemerintah daerah atau dari universitas. Kalau terkait universitas kan mestinya terkait dengan kerjasama risetnya, bisa mungkin dari universitas sudah menghasilkan apa kita kuatkan atau sebaliknya. Kemudian mungkin dari Pemda, Pemda kan harus menjawab di daerahnya apa, tentunya harus kita dukung untuk itu. Kemudian kalau dari pengusaha, saya kok bosen dengan makanan ini dan sebagainya, apa BRIN punya inovasi lain, Berikan alternatif. Betul. Dan tentunya di daerah-daerah kan banyak pangan-pangan lokal, Mengoptimalkan Pak itu ya. bisa dioptimalkan semua ini. Oke, nah terakhir Pak, apa harapan Bapak ini kaitannya dengan apa yang menjadi tugas Bapak ya, bagaimana menyusun, mengimplementasi, ya kan, mensupport riset, dihubungkan dengan kebutuhan sekarang Pak, kebutuhan secara nasional Pak, kata kunci pangan itu menurut Bapak gimana nih harapannya Pak? Kalau dari sisi manajemen tentunya apa yang akan dilakukan para periset kita coba layani ya. Artinya semua kebutuhan kita coba untuk penuhi asal riset itu berjalan dengan baik. Tetapi tentunya itu juga ada aturan-aturan yang harus kita patuhi. Saya percaya sih dengan aturan semuanya itu sebetulnya pengen menghasilkan dengan mungkin biaya kecil tapi menghasilkan yang luar biasa. Itu nanti tentunya akan menjawab kebutuhan masyarakat, iya kan? Bagaimana ketika nanti sudah menghasilkan kemudian diproduksi banyak, tentunya lebih murah. Nah ini periset tentunya harus memiliki pola pikir dan perencanaan yang mengarah ke situ. Betul. Jadi jangan ini aku nggak bisa begini, aku nggak bisa begitu untuk menghasilkan ini, tapi cobalah berkolaborasi dengan yang lain. Jangan andalkan kemampuan sendiri. Itulah nanti semua akan terjawab itu. Oke, luar biasa. Dapat Pak poin-poinnya Pak. Ini terima kasih Pak Ananto. Ya, kalau mau diskusi bisa sampai besok ini Pak. Betul. Susu hari 7 malam nanti kita bisa wayangan Pak. Itu bisa repot Pak. Penontonnya yang nanti akan bingung mau dibawa kemana ini cerita ini. Tapi saya kira poin-poinnya ini cukup jelas, menggambarkan seperti apa peta jalan, seperti apa implementasinya, dan tadi ada juga contoh-contoh yang sudah jalan mengenai pendanaan. Yang penting mendukung apa yang menjadi tujuan besar dan di OLPP Pak ya, menghasilkan inovasi yang saya kira bermanfaat buat kita, terutama mendukung yang pangan Pak ya. Saya kira terima kasih banyak nih Pak Nanto waktunya, luar biasa, diskusi yang sangat produktif. Semoga bermanfaat buat yang menyaksikan kita. Amin. Oke, saya kira ini cukup ya, suatu pola diskusi yang saya kira sebenarnya ini mengejutkan saya. Ini satu topik ya, topik yang sebenarnya di awal saya merasa ini agak sulit, tapi setelah ngobrol tadi enak Pak, bahwa kita ingin menggambarkan apa yang jadi poin bagaimana teman-teman di OLPP merencanakan peta jalan, kemudian juga bagaimana implementasi, bagaimana memonitor dan mengevaluasi dan sampai pada hasil terbaik. Saya kira berujung dan pentahapan sampai di tujuan akhir dari satu riset yang semoga bermanfaat buat kita semua. Saya kira ini semoga sudah menginspirasi, sudah mengedukasi dan membuat kita jadi mengerti tentang apa arti riset untuk Indonesia yang lebih maju. Ciao.